Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa saling berbagi, saling memotivasi, saling memberi informasi satu sama lain. Nah, pada kesempatan ini teman-teman, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Lilis. Saya bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Luwu, tepatnya di Dinas Pertanian Kabupaten Luwu. Saya bekerja sebagai seorang penyuluh di Desa Tabah, Kecamatan Walendang Timur, Kabupaten Luwu. Saya akan bercerita atau mengemukakan pendapat tentang teori kebutuhan menurut Abraham Maslow ke my personality, kehidupan pribadi saya, dan saya akan memulai untuk menjelaskan 5 kebutuhan yang memang manusia atau setiap individu butuhkan. Baik, self actualization, kebutuhan akan aktualisasi diri. Setiap individu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu mempunyai potensi yang ada di dalam dirinya, dan bagaimana mengembangkan potensi itu sendiri itu adalah keputusan dari setiap individu itu sendiri. Dalam kehidupan pribadi saya, potensi yang ada dalam diri saya dan bagaimana saya mengembangkan potensi itu, saya akan menjelaskannya sedikit kepada teman-teman semua, bahwa saya itu dari kecil bercita-cita ingin sekali menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik. Di benak saya adalah bagaimana bisa mewujudkan impian saya itu. Alhamdulillah, setelah tahun 2008 lulus kuliah di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Goa, sambil menunggu pengumuman tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluhan pertanian, saya memasukkan permohonan untuk bisa mengabdi di Sekolah Pertanian Kabupaten Luwu. Dan alhamdulillah, Januari 2009 saya diizinkan untuk bisa menjadi salah satu tenaga pendidik yang ada di sana. Pada kesempatan ini, hal yang saya sampaikan tadi menjelaskan bahwa potensi saya itu, saya memang ingin bagaimana saya mengembangkan potensi saya, karena memang saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru, dan cita-cita saya itu, bakat yang ada dalam diri saya itu untuk bisa memberikan kepada orang lain, untuk bisa berbagi kepada orang lain, itu saya kembangkan melalui tenaga pendidikan. Alhamdulillah bisa terwujud dan bisa terrealisasi di tahun 2009. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Dulu saya sebagai perempuan sangat mengagumi, sangat salut terhadap dosen yang selalu lewat atau selalu memberikan mata kuliah di dalam kelas saya. Bagi saya, perempuan yang bekerja di luar bisa menghasilkan sendiri, mempunyai finansial sendiri, merupakan kebanggaan atau nilai bagi dirinya sendiri. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan itu kepada saya. Selesai kuliah, saya bisa mengajar, saya bisa mengajar, menjadi seorang guru itu adalah nilai prestasi atau kebanggaan saya sendiri. Kemudian saya juga terangkat menjadi penyuluh pertanian lewat tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian, itu menjadi nilai plus saya. Dan sedikit demi sedikit impian saya mulai terwujud. Tahun 2014 itu saya terangkat menjadi ASN atau pegawai negeri sipil melalui jalur K2. Bagi saya itu adalah suatu keberkahan tersendiri, prestasi, kebanggaan, status, penghargaan, karena
menurut saya wanita yang bisa bekerja, wanita yang bisa menghasilkan itu, selain menjadi ibu rumah tangga, itu adalah nilai terbaik. Karena menurut saya di zaman sekarang perempuan harus bisa menghasilkan, perempuan harus bisa bekerja untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Social needs, kebutuhan akan kasih sayang, dan kebutuhan akan ingin memiliki pasangan hidup. Setiap individu yang terlahir di dunia ini pasti membutuhkan kasih sayang dan berhak mendapatkan kasih sayang. Dan menurut saya kasih sayang yang seharusnya mulai dibangun adalah kasih sayang di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Alhamdulillah saya terlahir dari mama dan papa yang luar biasa, yang betul-betul mendidik kami luar biasa, menjadikan kami penuh dengan kedisiplinan, tapi kasih sayang tetap penuh di dalamnya. Secara pribadi, semenjak saya mengenal arti seorang teman, sejak SMA, kuliah, bekerja, alhamdulillah saya selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, teman-teman baik, sahabat-sahabat baik yang menganggap kita seperti keluarga sendiri. Karena menurut saya di lingkungan pekerjaan adalah lingkungan yang paling nyaman ketika kita memiliki lingkungan atau teman-teman yang baik. Dalam hal hubungan, alhamdulillah di tahun 2012 Allah memberikan pasangan hidup kepada saya, teman berbagi duka suka, dan alhamdulillah di tahun 2013 Allah melengkapi kehidupan kami dengan lahirnya seorang putra yang sekarang berusia 10 tahun. Kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan pasti akan selalu dibutuhkan oleh setiap individu, tidak terkecuali saya dan juga keluarga saya. Kebutuhan akan keamanan di sini pasti akan lebih kita tingkatkan, akan lebih kita jaga, karena keamanan itu sendiri bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga mental. Kalau dari segi kehidupan pribadi saya, dari segi fisik, alhamdulillah Allah telah memberikan rezeki, memberikan sebuah hunian tempat tinggal untuk bisa menjaga hal buruk yang tidak diinginkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan akan mental kita. Menjaga mental kita itu adalah satu hal yang menurut saya sangat penting. Alhamdulillah saya bekerja di lingkungan baik, berada dengan orang-orang baik, karena menurut saya bekerja dengan orang-orang baik, teman-teman baik, atasan yang baik juga pasti akan kebutuhan yang terakhir, yaitu kebutuhan akan fisiologis atau physiological needs. Menurut saya kebutuhan yang paling dasar atau kebutuhan yang paling pokok adalah kebutuhan yang kelima ini. Karena kebutuhan fisiologikal ini atau kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan setiap individu untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan untuk melalui dan melakukan semua aktivitas sehari-hari. Sebagai seorang ibu yang juga bekerja di luar rumah, memastikan keluarga saya dalam keadaan tercukupi adalah hal yang sangat penting yang tetap saya harus jalankan sebagai seorang ibu, baik dari segi makanan, pakaian, dan memastikan kondisi keluarga saya selalu dalam keadaan baik.
Baik, demikianlah teori kebutuhan yang sempat saya kemukakan pada siang hari ini. Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang saya kaitkan dengan kehidupan pribadi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan segala aktivitas kita dalam memenuhi segala kehidupan kita. Satu hal yang saya perlu sampaikan sedikit bahwa hiduplah di level kita, bukan di level orang lain. Demikianlah yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.